Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurzain Ismail di pembelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pengembangan media pembelajaran geografi dan dinamika kependudukan. Kalian pernah nggak sih merasa kalau belajar geografi itu cuman hafalan angka dan juga peta? Padahal lewat geografi kita bisa tahu bagaimana manusia itu bisa hidup dan berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, hari ini kita akan bahas dua hal penting, yaitu yang pertama terkait dengan media pembelajaran geografi dan yang kedua tentang dinamika kependudukan. Sekarang ketika pembelajaran geografi bisa semakin seru loh. Kita bisa pakai media digital seperti peta interaktif, video pembelajaran, dan aplikasi GIS untuk memahami berbagai fenomena di permukaan bumi. Dengan media tersebut, belajar jadi lebih menarik dan gak membosankan, dan kita bisa langsung melihat data secara nyata. Contohnya, kita bisa menampilkan peta kepadatan penduduk Indonesia lewat komputer, kemudian menganalisis daerah mana yang padat dan kenapa bisa begitu. Nah, media pembelajaran seperti itu akan membuat kita lebih mudah memahami bagaimana hubungan antara manusia dan ruang tempat tinggalnya. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan artinya perubahan jumlah, sebaran, dan komposisi penduduk dari waktu ke waktu. Perubahan ini disebabkan oleh tiga hal utama, yaitu dari kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, ataupun migrasi. Pertama adalah kelahiran. Kelahiran adalah menambah jumlah penduduk. Nah, di Indonesia sendiri dulu banyak orang menikah muda dan juga ada rasa keinginan untuk mempunyai banyak anak. Tapi sekarang sudah mulai berubah karena adanya program keluarga berencana atau KB dan kesadaran masyarakat sendiri. Kedua, kematian. Kematian itu mengurangi jumlah penduduk, jadi kebalikan dari kelahiran. Sekarang angka kematian di Indonesia sudah mulai menurun karena pelayanan kesehatan makin baik dan juga kesadaran hidupnya semakin meningkat juga. Yang ketiga terkait dengan migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya, ketika orang dari desa bisa pindah ke kota untuk bekerja atau program transmigrasi dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan ataupun ke Papua yang lebih kosong penduduknya. Migrasi ini bisa membantu pemerataan penduduk tapi juga menyebabkan kepadatan di kota besarnya. Kemudian apa dampaknya dari dinamika penduduk sendiri? Perubahan penduduk punya dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya, jumlah penduduk semakin produktif dan juga akan mendorong perekonomian atau disebut dengan bonus demografi. Tapi dampak negatifnya, kalau penduduk terlalu banyak bisa timbul masalah seperti kemacetan, pengangguran, dan juga kemiskinan. Contohnya adalah di kota Jakarta. Jakarta menjadi contoh nyata adanya perubahan jumlah penduduk. Setiap tahun banyak orang datang ke Jakarta untuk bekerja atau sekolah. Akibatnya penduduk padat banget dan menimbulkan masalah seperti macet, polusi, dan kurangnya tempat tinggal. Karena itu, pemerintah berusaha menata kembali kota dan membangun wilayah baru supaya penduduk bisa lebih menyebar secara merata. Itu tadi penjelasan singkat terkait dengan pengembangan media pembelajaran geografi dan juga dinamika kependudukan. Dari sini kita belajar bahwa geografi bukan cuma belajar tentang peta, tapi juga tentang bagaimana manusia itu hidup dan juga berubah dari waktu ke waktu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan teruslah berpikir kritis tentang lingkungan di sekitarnya. Salam geografer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.